Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Perubahan wujud apa yang terjadi pada pembuatan garam? Yuk baca wacana berikut. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, para petani membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses penghasilan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam, seperti pada gambar. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari, atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Jawabannya, ya betul, garam dihasilkan dari air laut. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Jawabannya, ya betul. Contoh daerah penghasil garam adalah di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Jawabannya adalah ya betul, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk pertanyaan selanjutnya, dijawab sendiri ya anak-anak. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, untuk contohnya seperti ini ya anak-anak. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen.
Lalu garam-garam dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam sama dengan berapa menit? Ya, 60 menit. 1 jam yaitu 60 menit. Perhatikan cara penyelesaian di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Caranya yaitu 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit, yaitu 60 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Ditambah 20 menit jadi 80 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, di sini ada rumusnya ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, coba sekarang kita kerjakan. Nomor 1, 1 jam 45 menit. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan berapa? Ya, betul, 105 menit. Nah, untuk yang nomor selanjutnya kalian kerjakan ya, sesuai dengan rumus yang ibu berikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, caranya 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang kita balik. Kalau dibalik sama dengan dibagi. Nah, 60 menit sama dengan 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Nah, sekarang kita mengerjakan soal. Yang pertama yaitu 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Nah, soal yang di bawahnya kalian kerjakan ya. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Apa yang terjadi? Ya, benar, terjadi penguapan, sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Nah, setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi
dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos di bawah ini. Nah, kalian ikuti langkah-langkahnya ya. Dan kalian coba di rumah kalian masing-masing. Nah, sekian dulu ya pembelajarannya. Sampai ketemu lagi. Semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.